datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisela Rosita, NIM 2322520008. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 dengan bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru. Sebagai salah satu bentuk ujian seminar pada mata kuliah seminar pendidikan profesi guru yang diampu oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Paramita Purbasari MPD. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan mengenai 5 hal. Yang pertama, identifikasi diri mengenai visi saya sebagai calon guru. Yang kedua, pengalaman belajar pada mata kuliah yang menurut saya paling bermakna. Yang ketiga, artefak pembelajaran yang saya pilih sebagai pendukung. Yang keempat, desain inovasi pembelajaran. Dan yang kelima, rencana tindak lanjut berdasarkan desain inovasi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menyampaikan visi saya untuk pendidikan di Indonesia. Saya akan memberikan kualitas pendidikan yang setara, sehingga setiap anak tidak memandang latar belakangnya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensi terbaiknya. Selanjutnya, visi saya sebagai sosok calon guru, yaitu menjadi agen perubahan dan fasilitator dengan mengintegrasikan teknologi, menjadikan peserta didik berkarakter, kreatif, serta percaya diri. Selanjutnya, yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu saya akan menggunakan kemajuan teknologi dalam kegiatan pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman bagi peserta didik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pengalaman belajar yang paling bermakna menurut saya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Melalui mata kuliah ini, saya memahami bahwa pembelajaran diferensiasi guru dapat memetakan atau mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemiripan karakteristiknya, baik kesamaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Sehingga guru menghasilkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan atau keragaman peserta didik yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran diferensiasi ada 4 aspek, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Guru dapat menerapkan salah satu atau menggabungkan beberapa aspek pembelajaran diferensiasi dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Pada mata kuliah diferensiasi, saya memilih artefak
yang menurut saya paling bermakna. Artefak tersebut terdapat pada topik 2, yaitu alur demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada topik 2, demonstrasi kontekstual, saya diminta untuk memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajar yang telah saya laksanakan di PPL. Kemudian pada koneksi antar materi, saya diminta untuk mengoneksikan materi yang ada di topik 2. Kemudian pada aksi nyata, saya diminta untuk merefleksikan tentang apa saja yang telah dipelajari pada topik 2 di pembelajaran diferensiasi ini. Nah, selanjutnya, desain inovasi pembelajaran saya, yaitu saya membuat atau merancang modul ajar diferensiasi. Sebelum saya merancang modul ajar diferensiasi, saya terlebih dahulu memetakan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, profil, atau gaya belajar peserta didik. Saya menggunakan angket asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu untuk mengetahui minat belajar peserta didik. Nah, berikut ini terdapat hasil pemetaan yang telah saya lakukan, yaitu saya telah memetakan berdasarkan kesiapan belajar, kemudian gaya belajar, dan minat belajar peserta didik. Nah, berikut ini adalah desain inovasi pembelajaran saya, yaitu berupa modul ajar diferensiasi. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran diferensiasi. Pada kegiatan awal, guru memberikan salam kepada peserta didik, kemudian salah satu peserta didik memimpin doa. Selanjutnya, guru tak lupa untuk mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya, tak lupa juga guru memberikan tepuk semangat. Selanjutnya, guru melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui minat atau gaya belajar peserta didik. Tak lupa juga guru memberikan pertanyaan pematik untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran diferensiasi kontennya yaitu ketika guru menyampaikan materi. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya yaitu ketika peserta didik mengerjakan LKPD yang telah dibagikan oleh guru. Kemudian untuk diferensiasi produknya yaitu peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil atau karyanya, dan untuk diferensiasi lingkungan belajarnya yaitu di ruangan kelas. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini, guru juga memetakan gaya belajar peserta didik, yaitu ada gaya visual, kinestetik, auditori. Kemudian, guru juga memberikan kegiatan untuk peserta didik dengan bakat menulis, menggambar, dan bercerita. Nah, berikut ini LKPD berdasarkan bakat atau minat belajar peserta didik. Lembar kerja peserta didik 1 yaitu dengan bakat menggambar,
peserta didik diminta untuk membuat peta konsep atau menggambar apa saja yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian lembar kerja peserta didik 2 dengan bakat menulis, peserta didik diminta untuk menuliskan apa saja yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, lembar kerja peserta didik yang ketiga dengan bakat bercerita. Setelah menyimak video, peserta didik diminta menyimpulkan isi dari video tersebut. Selanjutnya, LKPD berdasarkan gaya belajar. Untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, peserta didik diminta untuk membuat peta konsep berdasarkan bacaan. Kemudian, peserta didik dengan gaya belajar auditori, setelah menyimak video, peserta didik diminta untuk menuliskan apa saja yang termasuk kebutuhan tersier, sekunder, dan primer, serta apa saja yang termasuk keinginan dan kebutuhan. Selanjutnya, LKPD untuk gaya belajar kinestetik, peserta didik diminta untuk menggunting, kemudian menempelkan di LKPD tersebut. Selanjutnya, LKPD berdasarkan kesiapan belajar kelompok sangat mahir. Di sini diberikan LKPD dengan 5 soal. Selanjutnya, ada LKPD berdasarkan kesiapan belajar dengan kelompok mahir. Di dalam LKPD ini terdapat 3 soal. Selanjutnya, ada LKPD berdasarkan kesiapan belajar dengan kelompok perlu bimbingan. Peserta didik diminta untuk mengelompokkan atau mencari gambar mana yang termasuk kebutuhan tersier, sekunder, dan primer, dan kemudian diberikan alasannya. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan berdasarkan desain inovasi pembelajaran yang telah saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menyesuaikan rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, saya akan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik mengikuti perkembangan zaman di abad 21 ini. Selanjutnya yang ketiga, saya akan mendorong pembelajaran yang mengembangkan kemampuan sosial mereka dalam melakukan diskusi kelompok. Yang keempat, saya akan mendorong perkembangan yang mengembangkan pembelajaran mandiri dan berkemampuan berpikir kritis peserta didik. Dan yang kelima, saya akan merancang inovasi pembelajaran yang dapat menambah keterlibatan peserta didik dan merasa tertantang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, tiba di slide terakhir. Terima kasih. Sekian presentasi seminar pendidikan profesi guru saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf.